Halo semuanya, kita ketemu lagi di fotografi dan kali ini kita masuk di materi minggu ke-8 setelah UTS. Di sini saya bakal memberikan introduction ke peralatan studio foto terutama. Nah, tentunya dalam keadaan sekarang mungkin tidak bisa kita laksanakan langsung, mungkin nanti di akhir semester tergantung dari situasi. Jadi saya akan memberikan overview aja dulu kira-kira peralatannya apa-apa aja supaya kayak kalian lebih ada gambaran ke benda-benda yang ada di studio itu sendiri. Oke, ini sebuah notes aja bahwa studio equipment kita jadi tidak bisa diakses dan tentunya jadi assignment kalian tidak bisa kalian datang ke kampus dan mempergunakan barang-barang itu. Tapi begitu kesempatan ada dan misalnya keadaan kita menjadi lebih baik, misalnya eh, maka kemungkinan itu akan langsung saya pergunakan untuk kita bisa ke studio. Nah, di sini saya menyajikan dua bilah perbedaan, jadi boleh silakan di pause aja videonya untuk kalian lihat. Jadi yang saya rencanakan gara-gara kita sekarang di tengah keadaan pandemi, jadi kita menggunakan plan yang ada di sebelah kanan, di sebelah sini. Originalnya sebetulnya kita akan mengikuti plan yang di sebelah kiri, situ. Tapi karena itu tidak memungkinkan, maka kita ke kanan, ya. Boleh silakan di pause saja, saya tidak akan jelaskan satu-satu. Silakan kalian lihat perbandingannya kita jadi materi apa menjadi apa, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya tetap harus memberikan juga materi dari studio fotografi itu sendiri, karena gimana pun juga sebetulnya ini yang sudah ada di dalam course outline-nya. Jadi sebetulnya kalian berhak atas materi ini, dan kalau misalnya sampai tidak terkejar pun, saya akan coba untuk mengejar itu di waktu-waktu yang lebih lanjut yang akan datang, ya. Nah, kalau saya secara personal saya ada 2 account Instagram. Di sini saya pilih Instagram karena eh, saya yakin kalian mayoritas kebanyakan punya Instagram ya. Jadi kalian boleh coba lihat, nggak harus follow sih, cuman kalau kamu mau follow boleh. Ada @lightshapers dan ada @readylightmedia. Di situ mereka menunjukkan resep-resep dari pencahayaan. Jadi lampu-lampu di studio itu ditaruhnya seperti apa, dipantulkan seperti apa, ditembak dari arah mana, sampai si cahayanya itu bisa membentuk hasil fotografi yang demikian rupa gitu. Di situ jadi sambil kalian nyantai gitu ya, sambil lihat-lihat di Instagram biasanya jadi lebih kebayang tuh kira-kira nanti ini dari mana ya pencahayaannya gitu. Kita bisa melihat gitu loh, bisa mempelajari cara-caranya. Nah, kalau di studio, kita bakal bermain dengan alat-alat ini sebetulnya. Ini sebuah ilustrasi aja, jadi memang saya tidak bilang bahwa studio kita punya semua alat ini ya. Light meter kita punya, jadi yang di kiri bawah itu ada light meter. Nah, nanti ada videonya lagi sendiri light meter, kalian boleh coba tonton gimana cara pakainya. Terus di gambar yang atas di sini kalian bisa lihat eh, ada softbox namanya, terus ada lampu-lampu studio, ada standnya, ada umbrella, terus ada apa namanya, ada mount yang beda-beda tuh, jadi modifier cahaya yang muncul dari apa namanya lampu-lampunya itu bakal beda-beda ya. Kalau saya pakai yang besar, softbox yang lebih kecil, kalau saya pakai reflektor gitu, nah itu semua akan menunjukkan hasil-hasil yang berbeda pokoknya. Terus di sebelah bawah tapi tengah, saya mungkin mau nunjukin si alat ininya sendiri nih. Kalau kalian lihat di atas kamera ada yang terpasang di atas hot shoe dari kamera itu. Nah, itu yang namanya trigger. Nanti setiap
dari kamera yang kalian pakai di lab itu harus berbicara dengan lampu gitu ya. Jadi istilahnya dia akan men-trigger. Jadi sambil kalian pencet untuk mengambil gambar, si flashnya itu seharusnya dia ikut menembak. Ya. Ketika mereka menembak, mereka butuh trigger itu gitu loh. Jadi tanpa trigger itu kamera kalian tidak terhubung ke si lampu-lampu itu. Nah, terus dari trigger itu biasanya ada kayak kabel yang bisa kita sambungin ke kameranya. Itu yang biasanya dia entah makan baterai dari kamera atau dia mensinkronkan diri dengan lebih tepat ke si kameranya sendiri. Jadi gitu. Fungsi kabel yang melintang ke bawah itu dan masuk mencolok ke bodi samping dari kamera itu gunanya itu. Terus di sebelah kanan kita punya background. Nah, di studio foto kita backgroundnya macam-macam. Jadi ada background yang memang dipasang ke tembok, sama ada yang memang pakai tiang aja. Jadi seperti tiang background gitu ya. Dan saya memang sengaja udah sediain ada warna putih, warna biru, sama green screen untuk kalian mengerjakan project-project yang harus di Photoshop dan harus di crop gitu ya belakang backgroundnya. Jadi itu udah ada sebetulnya. Oke. Nah, ini video yang tadi saya bilang, gimana cara mempergunakan light matter. Jadi boleh kalian coba tonton. Saya nggak akan bahas di sini. Jadi boleh dilihat aja videonya. Tapi fungsinya kira-kira light matter itu untuk di dalam studio, dia mendeteksi cahaya, kekuatan cahaya itu dan settingan ke kamera kamu. Jadi benar, saya udah bilang waktu kita motret outdoor, dalam kamera kalian udah ada light meter sendiri. Itu benar. Cuman, kalau kamu memperhitungkan keadaan cahaya yang available, yang sudah ada, dengan flash, itu kan beda. Kamera kamu hanya bisa melihat cahaya yang sekarang sudah ada. Tapi pas kamu mencet tembak, itu kan ada cahaya lagi ekstra yang muncul. Di situ tidak terhitung. Nah, itulah gunanya light meter. Light meter akan mendeteksi cahaya dan dia akan kasih tahu F-nya berapa, shutternya berapa gitu. Tapi kebanyakan dia akan ngomong ngasih tahu F. Jadi shutter biasanya relatif nggak bergerak. Biasanya yang bergerak itu hanya F. Jadi ISO-nya kamu bisa taruh berapa dan kamu kunci pada level itu. Shutter juga biasanya kamu kunci pada level itu. Dia akan kasih tahu F-nya nanti. Tapi kalau kalian udah tahu cara mempergunakan ini sebetulnya udah nggak terlalu pusing lagi gitu. Biasanya udah nggak terlalu harus dicari lagi karena kamu udah bisa mengatur sendiri. Kecuali dalam keadaan yang memang kamu ganti-ganti set, terus udah gitu ganti-ganti pencahayaan dengan lampunya kamu gerak-gerak, kamu pindahin sedikit, kamu geser sedikit, maka iya keadaan cahayanya bakal berubah dan settingannya juga berubah. Biasanya begitu. Light matter biasanya digunain kalau memang kamu lagi berentet nih ngerjain satu project dan kamu cuman punya waktu misalnya 1 jam 2 jam di studio, maka kamu harus ngerjain dengan cepat kan. Nah di situ memang kamu harus pakai light matter supaya kamu nggak coba ngira-ngira lagi untuk nyari-nyari. Nah itu akan susah sekali soalnya kalau nggak, dan buang waktu. Oke, terus apa yang bikin studio fotografi menjadi spesial? Satu, kamu sebetulnya lebih bebas untuk memanipulasi cahaya. Dan kamu bisa lebih kreatif di sini. Kalau cahaya yang kita potret kemarin di outdoor, kita cuma terbatas pada cahaya yang ada. Kamu harus nunggu waktu, kamu harus nyari tempat dengan cahaya yang beda. Itu lebih butuh kerjaan. Kalau di sini, enggak. Jadi kamu bisa langsung mengatur sendiri sesuai dengan apa yang kamu mau. Mau lampunya kamu, cahayanya kamu pantulin, mau lampu ruangannya kamu matiin, mau disaring cahayanya, apapun lah pokoknya. Itu langsung semuanya bisa kamu lakukan on the fly gitu. Jadi langsung
kamu pikir kamu mau itu, langsung kamu lakuin. Makan waktu tentunya memang atur-atur perlampuannya itu, tapi masih lebih bisa dilakukan gitu ya, daripada saya mau cahaya yang kayak matahari terbenam, wah mesti nunggu jam 6 dulu dong gitu. Nah itu nggak bisa langsung kan ya kalau kita maunya seperti itu. Tapi dalam keadaan studio, kalau kamu punya gel misalnya, bisa kita lakuin. Nomor 2, access to artificial lighting. Ya, karena memang dalam studio kita pasti pakai artificial lighting. Maka pencahayaannya beda, suasananya juga akan beda, cahaya yang terpantul di badan atau di benda atau di apapun itu akan berbeda juga. Nomor 3, lebih forgiving daripada motret di outdoor dan street photography. Iya dong, soalnya kalau kamu motret di dalam studio, biasa kamu motret kalau nggak produk, makanan, benda, mainan, orang gitu kan. Orangnya kamu bisa mengulang, kurang bagus, giniin dikit dong posenya, kakinya angkat dikit dong gitu, duduk aja dong gitu. Ngelihat sini, atau nggak usah lihat kamera gitu, kamu bisa ngatur jadinya. Nah di situ yang membuat jadi lebih forgiving. Kalau kamu di luar, di outdoor, motret, momennya hilang, udah lepas, gagal kan. Settingnya kurang cepat, fokusnya salah, gagal juga gitu. Di sini kamu bisa ciptakan lagi semua momen-momen itu. Terus nomor 4, karena di dalam studio fotografi itu biasanya indoor, maka kamu nggak harus berurusan dengan hujan, nggak bisa motret gitu. Jadi nggak pusing dengan ngurusin alam. Nah, tapi saya nggak bilang bahwa peralatan studio itu tidak bisa dipakai di outdoor. Bisa juga, dan malah sebetulnya bikin jadi lebih bagus juga kalau seandainya dipakai di outdoor. Nah ini contoh beberapa hal yang kamu bisa lakuin di studio. Nah ini lampu yang saya pernah bilangin ke kalian sebelumnya, ada lampu-lampu yang sekarang banyak dijual di online untuk vlogging gitu ya. Kalau kalian yang mau, kamu boleh coba beli, tapi saya nggak paksain ya. Karena memang ini untuk unsur kreatif aja. Kalau kamu rasa kamu mampu dan secara keuangan tidak susah, kamu mau beli boleh. Itu biasanya akan berguna banget. Tapi buat kalian yang enggak, ya udah gitu, maksudnya pakai aja senter dari HP atau dari senter beneran, atau senter yang kamu tutup pakai kantong kresek yang kuning, itu kan jadi warnanya agak kuning sedikit ya. Mau kamu pantulin sedikit cahayanya pakai bounce, ambil karton manila misalnya untuk kamu diffuse si cahayanya itu, pakai tisu, pakai aluminium foil. Banyak sebetulnya trik-trik yang kamu bisa lakuin di rumah dengan pencahayaan ini. Jadi kamu tidak harus beli si ring light untuk vlogging itu. Kalau kamu mau ring light yang sedikit lebih bisa macam-macam, boleh coba beli ring light yang bisa ganti-ganti warna, bisa jadi warna biru, bisa jadi kuning. Kalau kamu udah punya ring lightnya aja, tapi kamu nggak mau beli lagi karena apa? Untuk merubah-rubah warna itu, kamu bisa cari yang namanya light gel untuk studio foto. Nah, itu bentuknya akan seperti kayak plastik, plastik transparan itu ya, tapi dia berwarna. Nah, karena keadaan kita sekarang, jadi assignment-nya nanti akan berupa kalau nggak mainan, makanan, atau produk. Itu juga boleh. Nah, kamu hanya bisa memilih di antara dua ini sebetulnya. Jadi mulai dari minggu 8 sampai ke minggu 13 yang bakal kita lakuin adalah kamu um, ambil dulu makanan yang kamu mau foto. Jadi misalkan gini, saya nggak membatasi makanan apa ya, jadi terserah kamu. Kamu mau makanan Padang, kamu mau mie goreng, Indomie sekalipun nggak apa-apa. Apa sih, kacang lah, kacang atom atau apa, terserah. Saya sama sekali tidak mempermasalahkan. Cari untuk belajar makanan yang semampunya kamu pakai.
Saya nggak menghalangi kamu mau foto steak gitu misalnya ya, kamu mesti beli daging sapi, mesti masak di rumah. It's okay, terserah. Kalau kamu kuat, kalau kamu mampu, oke. Kalau seandainya enggak, cari opsi yang paling murah, beli roti aja gitu. Misalnya kamu mau bikin sandwich, boleh. Mau kamu bikin apa namanya burger-burger atau kamu mau bikin pakai Indomie sekalipun saya tidak permasalahkan, gitu ya. Yang bakal dinilai nanti dari assignment dan ujian project akhir kamu adalah gimana kamu melakukan plating, gimana kamu menyajikan dia supaya kelihatan enak, secara produk dia menarik gitu. Kalau mainan mungkin pencahayaannya, dioramanya gitu-gitu. Itu semua yang bakal saya perhitungkan di dalam tugas dan ujian itu. Jadi tidak harus makanan mahal ya. Saya nggak mempermasalahkan makanan tipenya apa. Tapi itu yang kita bisa lakukan. Jadi saya minta assignment-nya, kamu pilih makanannya dulu. Misalnya, kamu ambil Indomie nih. Kamu pelajarin dulu makanannya doang. Makanannya doang diambil dari segi mana ya bagusnya? Diambil dari atas, dari angle 90 derajat, dari high angle, atau kamu ambil dari samping, atau kamu ambil dari agak mojok gitu kan. Kalau kamu udah dapat plan-nya dari assignment itu, maka nanti di final exam-nya, saya minta kamu untuk mengupgrade keadaan itu. Jadi kalau yang tadinya Indominya kamu cuman motret dari atas, gitu ya. Di final exam-nya nanti kamu harus motret Indomie itu benar-benar kamu dandanin tuh mie-nya. Harus ada potongan cabenya, harus ada potongan bawang putihnya, misalkan. Harus ada kerupuknya di mana, harus dikasih potongan timun, harus dihias. Jadi di situ kamu juga ditantang untuk melakukan food styling namanya. Gitu ya. Kalau kamu mau mainan, berarti kamu udah harus mulai siap dari minggu ke-8 untuk mulai coba bikin diorama. Gimana tuh bikin diorama gitu kan? Mau dibikin ada pasir-pasiran. Cari pasir-pasiran di sekitar rumah kamu boleh. Mau beli sedikit atau kamu ngeruk sedikit dari jalan dari mana gitu ya. Mau nunjukin rumput-rumputan gitu atau kamu mau ngumpulin daun-daun kering, kamu mau ngumpulin dahan-dahan, boleh. Itu semua bebas banget. Mau bikin diorama sendiri dari kertas yang kamu renyek, terus udah gitu kamu cat gitu kan. Kalau masih punya cat berlebih, kemarin dari cat poster mau kamu bikin um, sebuah terrain tertentu, kelihatan seperti di gunung atau di apa. Boleh gitu, nggak ada masalah. Silahkan aja. Itu diperbolehkan karena keterbatasan kita sekarang. Nah, originalnya di minggu 9 sampai 11 kita ada figur ya dulu. Kalau kakak angkatan di atas kalian mungkin mereka sempat ada tugasnya yang dulu mereka cosplay, jadi mereka difoto betul-betul seperti itu. Sekarang jadi tidak memungkinkan karena ya keadaannya. Jadi di situ saya juga nggak bisa berbuat banyak karena memang itu yang terjadi. Mau still life boleh, mau makanan gitu ya, itu juga nggak apa-apa, mainan juga nggak apa-apa. Ya, kalau kita ngelihat hasil foto-foto mereka yang profesional ya, seperti Annie Leibovitz itu kan, wah ngeri banget gitu foto-fotonya keren gitu. Betul-betul pencahayaannya pas, menggambarkan karakternya, itu keren sekali lah pokoknya. Robert Mapplethorpe juga. Bahkan ada orang yang kerjaannya memang motretin bayi, seperti satu orang ini. Ini saya tinggalin video di sini ya. Kalau kamu mau tonton, boleh tonton. Oke, di sini saya mulai nunjukin alat-alat yang ada. Satu ada yang namanya strobe atau studio light, atau biasa orang nyebutnya suka lampu studio, flash, banyak lah namanya. Ada yang nyebut flash gun,
Ada yang nyebut apa lagi biasanya, speedlight, nyebut gitu-gitulah. Tapi strobe itu lampu sendiri ya. Si lampu studio. Berarti itu yang kanan atas. Terus ada softbox. Softbox itu yang kanan bawah yang di sini. Jadi kenapa disebutnya softbox? Karena dia membuat cahayanya menjadi lebih soft. Jadi cahayanya akan yang ditembakkan itu akan mantul dulu di dalam box itu, yang keluar menjadi tersaring. Terus ada reflektor. Reflektor itu yang di tengah atas. Nah, reflektor itu macam-macam, ada silver, ada gold, ada putih, bahkan ada yang transparan. Itu juga fungsinya sama untuk menyaring cahaya atau memantulkan, tapi memantulkan dengan warna tertentu. Jadi kalau kamu pakai reflektor yang warna emas, kamu tembakin lampunya ke situ, yang balik nanti ke benda kamu adalah warna emas. Jadi perlu dipikirkan juga. Kalau kamu motret satu benda atau satu produk, kamu pengen cahaya dari sebelah kirinya menjadi putih dan kanannya jadi agak emas, yang perlu kamu lakuin adalah kamu tembakin dulu ke emasnya, reflektor emas itu. Nah, cahaya yang bounce kembali ke si benda itu, dia akan menjadi warna emas. Gitu ya. Terus trigger, tadi saya udah sebutin trigger ya. Trigger itu yang ada di bawah, yang di sampingnya HP. Dan dia terpasang di hot shoe-nya kamera. Terus ada light meter. Light meter tadi saya udah bilangin. Terus nanti ada umbrella. Kalau umbrella itu bayangin softbox, tapi softbox-nya bentuknya payung. Curtain nanti ada, kalau di studio sih sebetulnya ada gorden-gorden gitu ya yang untuk menyaring cahaya. Jadi memang kalau kita ambil foto dalam keadaan ruang gelap biasanya hasilnya lebih dramatis. Nah, kalau kalian di rumah mau mencoba mengambil gambar yang sifatnya lebih dramatis, kamu mungkin harus masuk kamar, tutup semua jendelanya, gordennya, kamu matikan lampunya, dan kamu ambil fotonya betul-betul dari hanya sumber cahaya yang hanya ada satu atau dua. Gitu. Tapi nanti saya kasih tahu juga ada cara-cara tertentu yang bikin supaya dia kelihatan lebih dramatis si pencahayaan itu. Oke, ini sih kalau dalam keadaan studio foto ya, kamu harus tahu cara mengkoreograf orang. Terus harus nguasain juga masalah itu, pandangan yang saya udah bilangin ke kalian ya. Masalah gaze, jadi kamu orang yang memandang atau tidak melihat atau apapun. Anatomi badan, ya tentunya badan dilihat dari sudut tertentu kan nggak terlalu menarik ya. Jadi di situ kamu juga harus tahu kalau pose-pose yang dinamis itu seperti apa. Itu yang mungkin kamu udah pernah belajar di mata kuliah drawing. Kalau kamu gambar orang, mereka akan kelihatan lebih dinamis kalau misalnya dia bertolak pinggang hanya di satu pinggang gitu. Sampai tulang belakangnya bentuknya nggak lurus banget. Itu jadi lebih dinamis gitu ya. Dan lain-lain tentunya di situ. Itu trik yang lebih psikologis sifatnya. Kalau poin nomor 2, verbal skill, jadi kamu harus bisa ngomong ke orangnya untuk ngasih tahu. Terus di poin ketiga, kamu kadang-kadang harus bisa ajak kamu humor, ketawa-ketawa sedikit, kasih cerita ini dan itu. Supaya muncul sifat-sifat dirinya yang lebih rileks gitu si modelnya. Seperti gitu. Nah, kadang-kadang momennya di sini ada juga sih. Jadi saya nggak bilang bahwa momen di fotografi studio itu hilang. Kadang-kadang kalau kamu bisa bikin modelnya ketawa, terus kamu potret waktu dia lagi ketawa gitu kan, itu juga jadi dirinya yang paling jujur gitu, ketawanya makin makin lepas gitu, lebih lepas daripada kalau kamu cuman ketawa, pokoknya ketawa gimana deh gitu kan, itu kan jadi terpaksa dia. Oke, jadi otomatis short studio visit seperti yang saya bilang tadi di cancel ya, karena kamu nggak bisa minjem alat dan dibawa pulang juga nggak boleh, binusnya nggak ngasih. Jadi ini semua di cancel dan ujungnya kita bekerja masing-masing di rumah. Biasanya suka ada yang nanya gini nih. Ini penting banget harus saya bahas. Nomor 1, ada yang biasa suka nanya. Walaupun kita nggak bisa ngambil lampu-lampu studio, misalkan gitu ya. Kamu, keluarga dekat kamu, atau siapapun yang kenalan kamu punya studio. Gitu. Dan kamu mau
menyewa untuk mengerjakan tugas. Kalau biayanya nggak terlalu mahal, saya nggak melarang, tapi lagi-lagi masalah kesehatan ya. Jadi saya nggak kepengen kalian keluar bolak-balik ke studio dan terekspos nanti. Ada kesempatan untuk kamu kena gitu corona, itu jadi lebih bahaya lagi. Kalau seandainya memang eh, dirasa aman dan dekat, maka ya oke. Tapi saya tidak mewajibkan kamu harus motret orang, ya. Itu sebabnya kenapa saya udah atur sedemikian rupa sampai udah makanan, produk, atau mainan. Itu aja. Tapi kalau kamu rasa mau motret orang, terserah kamu sih. Saya nggak batasin. Tapi lagi-lagi tolong perhitungkan juga resikonya. Terus, boleh nggak menyewa perlampuan dari tempat sewa kamera? Nah, itu juga sama. Kalau misalnya dirasa aman, silakan. Ingat aja barang-barang yang kamu sewa, itu biasanya udah dipegang-pegang sama orang lain. Bahkan di tempat penyewaannya sendiri gitu kan. Kita nggak tahu orangnya bersih apa tidak gitu. Apakah dia positif corona apa tidak gitu kan. Jadi lagi-lagi saya sih perhitungkan resikonya ya. Bukan nggak boleh. Kalau kamu punya sendiri di rumah mau pakai silakan. Tapi kalau seandainya enggak, ya resikonya tolong diperhitungkan baik-baik. Apakah boleh meminjam kamera strobe dari studio? Eh, dari studio Binus di sini maksudnya? Enggak boleh. Binusnya yang nggak mau. Terus 3 tentunya jadi nggak harus dibahas karena nggak boleh. 4 kalau seandainya keadaan itu kita bawa props ya boleh. Tapi kan kalau ke studio ya, dan kasusnya kita sekarang tidak bisa ke studio. Nah, terus saya nggak punya kamera. Apa yang harus saya lakuin? Nah, kalau untuk sekarang kan saya udah bilang, kamu juga tidak dipaksa untuk beli kamera. Jadi, yang kalau kalian punya HP, pakai HP aja. Udah, seperti itu. Saya nggak akan pusingin lagi. 6, kalau itu keadaan kalau ke studio, maka tidak usah dibahas sekarang. 7 juga, itu masalah studio. Nah, sebelumnya kalau seandainya kita mengikuti rancangan yang seperti apa adanya, maka yang terjadi adalah di sekitar minggu 8 sampai 10 kalian bakal motret orang gitu. Dan kadang-kadang ada low key, ada high key di situ. Tapi untuk sekarang tentunya saya nggak bisa lakuin itu, jadi makanya ya sudah kita cancel. Dan di akhir memang akan tetap jadi food dan toy fotografi. Jadi di situ, di area itu yang saya expand betul-betul kali ini supaya kita bisa lebih dalam dan kita memanfaatkan skill fotografi yang tanpa masuk ke studio sendiri. Tapi hasilnya bisa eh, kalian lebih punya bayangan ke permasalahan pencahayaan itu. Yang sebetulnya konsepnya mirip dengan masuk studio. Oke, kira-kira segitu untuk materi minggu ke-8. Jadi, sorry memang kalau tidak terlalu banyak bahasan di sini. Lebih ke permasalahan menjelaskan keadaan kita dan peralatan yang ada. Tapi itu sih kalau untuk sekarang. Di minggu berikutnya saya bakal mulai masuk ke toy atau fotografi makanan.